Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini penjelasan tentang cara mencuci pakaian yang salah menyebabkan najis tidak pernah hilang. Dan ini akan sangat berpengaruh buat ibadah kita, terutama sholat. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini sama begini. Panjenengan ketika mencuci baju, antara bak penuh dengan air yang suci, baju yang belum suci tadi panjenengan masukkan di bak, maka status air itu najis berikut pakaiannya. Kalau pakaian itu betul-betul najis. Kalau pakaian itu tidak najis, hanya untuk membersihkan, tidak masalah. Tapi kita tidak tahu baju yang kotor ini najis atau tidak. Kadang-kadang antara baju yang kotor dengan baju najis itu kan beda kan. Kotor itu karena sehari kita pakai kena keringat. Status baju kita ini masih suci. Dicuci adalah dalam rangka menghilangkan keringat yang ada ini, sehingga tidak membutuhkan piranti harus suci atau tidak, tapi statusnya membersihkan. Tapi kalau baju ini betul-betul kena najis, maka perlu untuk disucikan. Bagaimana mensucikan? Mensucikan kalau itu najisnya adalah mutawasitoh, tengah-tengah, itu adalah harus hilang rupa najisnya, bau najisnya, rasa najisnya, dan status hukumnya. Rasa najis itu apa? Setelah rupa dihilangkan, baunya dihilangkan, rasa didilat, dan statusnya. Nah, ketika sudah dibersihkan, maka tinggal status bersihnya, status sucinya. Tinggal air satu bak penuh, kemudian air ini pakaian ini dicemplungkan, maka air ini suci, air ini menjadi najis, pakaiannya belum menjadi suci. Walaupun habis air, ambil lagi satu bak, sampai habis air satu kolam, maka status baju ini, pakaian ini belum suci. Akan berbeda jikalau kemudian menstatuskan suci setelah wujud najisnya kita hilangkan, rupa najisnya kita hilangkan, warna najisnya kita hilangkan, bau najisnya kita hilangkan, maka tinggal status suci. Ini sudah wujudnya sudah hilang, rupa sudah hilang, bau sudah hilang, rasa sudah hilang, tinggal status hukumnya. Maka pakaian yang ini sudah kita ucek tadi, kita taruh di bak, kemudian disiram dengan air suci, maka status pakaian ini menjadi suci. Makanya kalau menggirah, apa itu menggirah? Membilas. Membilas berarti taruh dulu pakaiannya di bak, baru dikerucuk sama air. Apalagi air PDAM bisa meterannya banyak sekali, tiap bulan bisa lebih. Nah, menghematnya ya begitu caranya. Nah, ini juga begitu. Air selokan, air comberan, air rumah tangga yang ada di selokan yang tidak mengalir itu, kemudian turun hujan lebat, saking lebatnya sampai kemudian ambernya air hujan itu sampai mengalir ke rumah, ke pekarangan, ke jalan. Maka dengan dasar itu, air comberan itu yang kena air hujan yang suci tadi, maka air itu bisa, jika banyak sekali, bisa tidak najis. Karena apa? Kenajisannya itu sudah dibersihkan dengan air yang suci yang banyak melimpah ruah tadi. Walaupun kemudian namanya air macam-macam ya, masuk ke rumah, baunya ya juga sama dengan air yang di depan. Maka status air yang banyak itu, satu pendapat bisa air itu suci, yang kedua kalaupun toh najis, najisnya bisa dimakfu.
Kalau kita lewat di jalan nyemprot gitu, mau ke masjid ya, mau ke masjid, aku mau ke musola, tiba-tiba cerot begitu ya, cerot. Cerotnya air itu, misalkan kita mau ke masjid, tiba-tiba ada kendaraan banter gitu ya, langsung cerot air langsung ke sini, dan itu baru hujan. Tahu bahwa itu air itu sudah bercampur dengan air got, campur air hujan, maka najisnya itu statusnya najis yang dimaafkan. Teruskan aja, lanjutkan sholat. Keplek amat gak nyaman ya. Tapi kalau di Mekah itu enak ternyata. Jadi habis hujan begitu, malah hujan-hujan masuk masjid, wah seger banget. Langsung kering sendiri. Kering sendiri. Itu ya dari materi ini, termasuk dua kolah tadi. Air dua kolah itu banyak yang perlu kita pahami, bahwa dalam indah Syafi'iyah, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, dua kolah itu ukuran minimal adalah panjang 60, isi ya bukan kulahnya ya, isi kulah 60 kali 60, kedalaman 60, sehingga kalau kemudian dipadatkan begitu, air itu kayak dieskan begitu, diukur 60 60 60 60 atau 60 kubik persegi tambah kubikannya 60. Kalau kurang dari itu berarti kurang dari 2 kulah. Kemudian itu menurut madhab Syafi'i ya. Kalau menurut madhab Hanafi, menetapkan 2 kulah itu sama dengan tempat air yang besar yang satu sisinya tidak goyang apabila sisi lain digerakkan. Jadi saking besarnya, kalau kemudian digerakkan tidak. Kalau 60 kan bisa digerakkan itu. Sehingga ukuran semisal adalah menentukan jumlah air yang banyak sekali. Namun di madzhab Maliki itu ada rukhsah, keringanan pada telaga padang pasir yang terkena tai unta. Jadi telaga kena unta, maka walaupun di situ kena kotoran unta, maka statusnya tidak najis. Saya kira itu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk merangkai ibadah kita ini, karena bagaimanapun juga kita semua hidup di dunia ini hanya sementara. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana jalan kehidupan ini oleh Allah diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat di akhirat, dan apapun bentuk-bentuk kesucian, bentuk-bentuk ibadah adalah akan menghasilkan ketentraman dan ketenangan hati. Hati yang tentram dan tenang ini adalah bagian dari kesejahteraan hidup, bagian dari kebahagiaan hidup. Karena itulah ibadah yang kita lakukan adalah piranti penting untuk menumbuhkan kebahagiaan buat hidup kita. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi. Berilah kami kesempatan untuk menjadikan hidup kami semua hanya beribadah kepadamu, karena hanya kepadamu kami beribadah, dan selanjutnya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ya Allah dari ujian bala musibah serta bencana yang dapat menjadikan kami sengsara. Kami yakin ya Allah bahwa Engkau senantiasa melindungi hamba-hambamu yang patuh dan taat kepadamu, dan jangan Engkau beri beban kami di luar batas kemampuan kami. Jangan Engkau beri sesuatu yang kami pun tidak mampu menerimanya. Karena itulah ya Allah, jauhkanlah dari sesuatu yang tidak mengenakkan apapun bentuknya, yang nyata maupun tidak nyata. Dan bimbinglah kami semua tetap menjadikan hamba-hamba seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a.
Jadikanlah kami semua dan anak turun kami, keluarga kami termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.